Pajam hari ini, ratusan mahasiswa UIN Raden Patah Palembang kembali melaksanakan prosesi wisuda ke-76 di Academic Center akhir pekan kemarin. Menteri Agama yang hadir secara virtual meminta kepada wisudawan untuk mengharmonisasikan relasi Islam dan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Puluhan wisudawan yang hadir secara tatap muka terdengar lantang saat membacakan ikrar sebagai alumni UIN Raden Patah Palembang. Ikrar yang dibimbing Wakil Rektor 3 ini dilakukan usai memindahkan kuncir toga yang dilakukan Rektor UIN Raden Patah Profesor Dr. Nyayu Hodijah akhir pekan kemarin. Tercatat ada 781 mahasiswa ikut dalam prosesi wisuda ke-76. Selain tatap muka, wisuda juga dilakukan secara virtual yang dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Cholil Qaumas. Dalam kesempatan tersebut, Menteri berpesan agar wisudawan mampu mengharmonisasikan relasi Islam dengan ilmu pengetahuan. Sementara itu, Rektor UIN Raden Patah Palembang Profesor Dr. Nyayu Hodijah menjelaskan, sidang senat kali ini fokus pada pencari peluang dan tantangan sarjana perguruan tinggi keagamaan Islam. Untuk itulah, lulusan sarjana PTKI diharapkan dapat menjadi cerminan bagi masyarakat dari sisi akidah, ibadah, dakwah, dan akhlak sebagai seorang muslim seutuhnya. Bahwa dengan era industri 4.0 tentu ditandai dengan kemajuan teknologi, artinya itu menjadi sebuah tantangan di mana lulusan kita atau alumni kita harus bagaimana menyesuaikan diri, jadi tidak hanya punya menguasai keilmuan yang mereka pelajari selama di bangku kuliah, tapi juga mereka harus menguasai teknologi. Tentu di sini peluangnya ada, karena terkait dengan ketika di era industri 4.0 banyak peluang-peluang pekerjaan, peluang wirausaha di mana mereka bisa mengambil itu sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan. Ya, kalau untuk di era pandemi ini kan kita sudah membiasakan mereka untuk bagaimana melaksanakan proses kuliahan secara daring. Selain itu juga kita mempunyai sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang cukup memadai, sehingga semua mahasiswa, ya kalau sudah lulusan alumni kita, insya Allah mereka sudah terbiasa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Reporter dan juru kamera Sri Depi, palfresh.com. Pemirsa, sebanyak 488 pegawai ASN dan non-PNSD di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palembang mengikuti tes urin. Tes yang dilaksanakan ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan narkoba. Satu persatu pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palembang menjalani tes urin. Tes yang dipantau langsung Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa ini untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan narkoba. Ratu Dewa mengatakan, tes urin sengaja dilakukan guna menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Untuk itulah, selain Dinas Perhubungan, tes urin juga akan dilakukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Palembang. Dia menjelaskan, tes urin dilakukan di Sub Palembang diikuti 488 pegawai, sementara 31 pegawai tidak hadir. Meski begitu, pihaknya sudah berkoordinasi bersama Badan Narkotika Nasional untuk melakukan pemanggilan terhadap 31 pegawai yang tidak hadir tersebut. Kita kemarin sudah Kesbangpol sudah, sekarang di Dinas Perhubungan dengan seluruh jajarannya berjumlah 519 orang. Yang tidak hadir 31, tentunya tidak hadirnya ada yang cuti, ada yang dinas luar atau dinas lapangan, dan juga ada keperluan dinas lainnya. Nah, kita sudah koordinasi dengan BNN. Bagi yang tidak hadir, ini akan langsung dipanggil oleh pihak BNN yang akan dites urin oleh pihak BNN. Tentunya kita para ASN dan non PNSD ini benar-benar clear terhadap penyalahgunaan narkoba. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palfresh.com. Ribuan guru dan tenaga pendidik yang bertugas di Kabupaten Musi Banyuasin mulai kemarin divaksin Sinovac. Vaksinasi dilakukan sebagai upaya persiapan pelaksanaan belajar tatap muka pada Juli mendatang.
Bupati Musi Banyuasin Dr. Haji Dodi Reza Nurdin menghadiri langsung pelaksanaan vaksinasi yang diikuti guru dan tenaga pendidik. Dalam kesempatan tersebut, Dodi Reza berdialog dan memberikan semangat kepada guru yang sedang divaksin. Usai divaksin, diharapkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan secara tatap muka pada bulan Juli mendatang. Dodi menjelaskan pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan serentak di 15 kecamatan. Rencananya ada 3.200 tenaga pendidikan mulai dari guru, penjaga sekolah, operator dan staf administrasi kantor sekolah yang akan divaksin. Saat ini, pelaksanaan vaksin COVID-19 baru 5% dari total seluruh penduduk di Kabupaten Muba. Ditargetkan tahun ini, dosis vaksin untuk warga Musi Banyuasin ditargetkan 80% bisa terpenuhi. Untuk itulah, pihaknya menghimbau agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalani vaksin. Sebab, vaksin bukan saja melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar, terutama keluarga. Secara serentak di Kabupaten Musi Banyuasin khusus tenaga pendidik dan juga guru-guru itu sebesar kurang lebih 3.500 lebih dari total 11.000 yang nanti akan kita vaksinasi secara bergilir. Jadi setelah pimpinan birokrasi, pimpinan daerah, TNI Polri, tenaga kesehatan, kemudian juga pelayan administrasi publik, sekarang hari ini kick off adalah untuk tenaga kesehatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Musi Banyuasin Dr. Asmi dari Usmansyah menyebutkan jumlah tenaga pendidik sebanyak 11.597 orang, namun baru 3.200 tenaga pendidik yang divaksin. Ribuan guru ini tersebar di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Muba. Jadi sebenarnya tenaga pendidik ini sebenarnya itu awal kita pengennya kemarin, tapi oleh karena tadi disampaikan oleh Pak Bupati tadi bahwa kesediaan vaksin dosisnya itu terbatas dari pusat di kabupaten, jadi kita prioritaskan yang mana sasaran yang sudah yang siap dan belum tidak sebanyak dulu ini. Dan alhamdulillah minggu ini bisa di guru tadi disampaikan benar 3.500-an sasaran hari ini saja yang langsung bisa dilakukan vaksin, dan ini akan terus nantinya ke guru-guru yang lain. Reporter dan juru kamera Firdaus, polpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam saat ini masih menunggu surat dari Kemendikbud terkait penerapan asesmen sebagai pengganti ujian nasional. Dengan surat tersebut, Disdikbud Pagar Alam baru akan secara resmi memberlakukan penentuan kelulusan siswa dari sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi mengganti ujian nasional dengan asesmen. Regulasi yang berlaku mulai tahun ini, faktor kelulusan bukan lagi ditentukan ujian nasional, namun kelulusan akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam, Holmin Haryadi mengaku masih menunggu surat dari kementerian untuk penerapan asesmen di Kota Pagar Alam. Setelah sampai SK tersebut, barulah asesmen dilakukan. Setelah sampai SK tersebut, barulah asesmen dilaksanakan. Sedangkan hasil kelulusan dilihat dari asesmen. Kemudian, pihak sekolah menentukan kelulusan siswa. Seperti diketahui, asesmen ini akan dibagi 3 bagian, yakni kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk pelaksananya direncanakan akan diberlakukan pada bulan April dan Agustus tahun ini. Meski begitu, saat ini belum ada surat keputusan yang diterima dalam melaksanakan asesmen tersebut. Kalau UN memang sudah ditiadakan, tapi sekarang ini yang masih akan dilaksanakan oleh pemerintah yaitu tentang asesmen. Namun sampai saat ini kami belum mendapat surat resmi apakah tetap kita laksanakan asesmen ini ataupun belum dilaksanakan. Nah, kalau dari pihak SMA itu untuk tidak dilaksanakan. Nah, kalau berdasarkan
rencana kemarin itu untuk SD itu di bulan 8, SMP di bulan 4. Tapi karena kondisi COVID ini, mungkin asesmen ini belum dilaksanakan. Yang jelas kami menunggu surat resmi dari kementerian. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batalion Infanteri Raider 200 Bakti Negara merupakan satuan pemukul strategis Kodam 2 Sriwijaya yang menjadi garis terdepan dalam berperang. Tepat pada tanggal 1 April ini, unit Raider 200 Bakti Negara genap berusia 63 tahun. Kami sangat yakin para prajurit akan semakin profesional dalam bertugas sesuai dengan jargon yang diusung, yakni cepat, senyap, dan tepat. Saya Tri Nurwanto, General Manager Harian Umum Palembang Express dan palpres.com mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-63 buat unit Raider 200 Bakti Negara. Dengan usia yang tidak muda lagi, para prajurit semakin cepat dalam bertindak, senyap dalam bergerak, dan tepat pada sasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.